Ya, tidak perlu sentuhan teknologi macam-macam, Ya, Prof. Itu hanya ditanam, ya. 35 sampai 45 hari 45 hari panen, menghasilkan, memiliki hasil, ya. begitu ya, Prof? Ya. Oke. Nah, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Prof sendiri mengatakan bahwasanya kita sebenarnya kaya, tapi kita kok tidak kaya, tidak memanfaatkan kekayaan itu dengan baik. Letak benang merahnya sebenarnya di mana nih, Prof? Karena tidak mengoptimalkan potensi laut kita. Apakah itu dari sisi optimalisasinya tentu dari sisi kebijakan. Jadi kalau KKP sekarang mau buat direktorat khusus mengatur komoditas rumput laut, nah itu pertanda bahwa rumput laut sudah akan menjadi perhatian khusus. Viewer Ngaco, kali ini saya ketemu dengan penggemar Viewer Ngaco, Prof. Alek Retragun. Halo Prof, apa kabar? Baik Nel, baik sekali. Kalau Profesor ini biasa katanya ngeliat saya di podcast Ngaco, kali ini beliau yang ngaco. Selamat datang Prof di Ngaco, ngobrol ala Indoposto. Ya, terima kasih. Di sini Prof, meskipun tagline-nya ngaco, tapi yang dibahas itu hal-hal yang membangun negeri. Karena kami yakin dan percaya Profesor ada di sini memiliki tujuan untuk membangun negeri ini dari judul ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan seperti apa sih Prof yang lagi disuguhkan buat bangsa dan negara kita ini? Ya, jadi simpel aja, ekonomi kerakyatan itu adalah bagaimana kita memiliki satu komoditas yang kita gunakan sebagai modal untuk menggerakkan masyarakat lokal, menggenjot produksinya secara masif. Nah, kalau produksinya secara masif ya tentu akan ditindaklanjuti secara nasional. Dan apa yang digerakkan oleh ekonomi kerakyatan itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat untuk level nasional maupun pemerintah daerah, gubernur, bupati dan sebagainya. Baik. Apa pemicu kenapa muncul ekonomi kerakyatan, dan ini spesifik saya lihat Profesor bicara tentang rumput laut, apa yang mendasarinya? Ya, nah berbicara tentang ekonomi kerakyatan itu tentu harus ada komoditasnya ya. Baik. Nah, komoditas yang saya merasa menarik untuk dibicarakan itu adalah komoditas rumput laut. Baik. Kenapa? Ya, kenapa rumput laut? Rumput laut ini karakternya itu sangat cocok dengan istilah ekonomi kerakyatan ini. Misalnya, dia hanya membutuhkan 45 hari udah bisa panen. Dari produksi sampai panen ya? Nah, baik. Itu cuma 45 hari. Satu bulan 15 hari udah panen. Udah panen. Baik. Kemudian tidak harus dikasih makan kayak makanan kayak ternak gitu ya. Itu melalui proses fotosintesa aja. Ya, jadilah barang itu dalam 45 hari. Jadi sangat murah. Investasinya itu sangat murah. Baik. Nah, karena investasinya murah ya sangat cocok melibatkan rakyat, masyarakat penghuni pulau itu pasti dia tertarik dengan hal-hal seperti ini. Baik. Sepanjang income-nya pasti, artinya harga komoditas itu bisa menghidupkan dia berbulan-bulan. Dan pasti itu akan bergulir terus di masyarakat ya, tentu tentunya, dia akan bergulir. Tapi dengan catatan tadi di awal Profesor sampaikan harus ada trigger. Ya, harus ada trigger dari pemerintah melalui kebijakan, fasilitas diberikan oleh pemerintah gitu. Oke, lalu berikutnya nih Prof, kenapa menjadi kemudian rumput laut? Karena memang apakah Profesor melihat potensi yang kita miliki adalah memang dari sektor ini? Apakah seperti itu? Apakah ada pemikiran lain? Apakah hanya kesederhanaan tadi yang akan dijual di program ini? Ya, tentu rumput laut ini dia membutuhkan lahan. Lahan apa? Lahan laut. Karena laut itu akan menjadi habitat untuk produksinya ditumbuh kembangkan. Nah, kalau lautnya menjadi kebutuhan sebagai lahan, nah tentu salah satu wilayah-wilayah yang cocok itu adalah wilayah-wilayah kepulauan. Ya, kepulauan. Bisa kepulauan banyak. Dari nama aja udah ketahuan ya. Riau Kepulauan, Kepulauan Bangka Belitung, ya, Kepulauan Banggai, Kepulauan Nias, Kepulauan Maluku. Ya, itu dari namanya aja. Sudah kepulauan. Sudah kepulauan. Kalau nama kepulauan itu otomatis pasti luas lautnya itu
lebih besar daripada luas daratnya, dan luas laut itu adalah potensi untuk menggenjot budidaya rumput laut. Iya, betul. Oke, Prof, dari pemikiran yang brilian ini, apakah Profesor sudah memiliki roadmap-nya, lalu langkah apa, siapa ngambil apa, apakah sudah ada pemikiran untuk memasukkan ke pemerintah kita? Nah, ada pemikiran begini, kalau kan hukum ekonomi itu dia bilang kalau produksinya masif, itu berarti pasti harga rumput lautnya turun kan. Tapi kalau produksinya sedikit bahkan langka, itu harganya pasti mahal. Kalau di Maluku, kalau rumput lautnya banyak, itu harganya sampai 7 ribuan. Tapi kalau rumput lautnya langka, itu harganya sampai 40 ribuan. Nah. Itu lihat, itu berarti kisaran harganya tuh lebar sekali. Baik. Nah, bagaimana caranya supaya menghindar dari kisaran harga yang sangat lebar kayak begitu? Oke. Tidak ada cara lain selain menumbuhkan pabrik di situ. Hilirisasi industri maksudnya gitu ya. Pabrik. Menumbuhkan pabrik di situ supaya dia menjadi jaminan stabilitas harga gitu. Karena bahan bakunya pasti akan diserap oleh pabrik gitu. Betul. Itu idenya. Oke. Nah, bagaimana dengan tantangan yang sekarang mungkin sudah terjadi di awal pun tadi kalimat Profesor itu sebenarnya itu menjadi tantangan. Ketika ini jadi masif, harganya menjadi turun. Tapi ketika ini langka jadi mahal. Nanti mungkin karena kepulauan-kepulauan semua kita digerakkan, satu kepulauan di Maluku misalnya semua produksi. Ada pabrik di sana. Apakah tidak berpikir ada kompetitor, persaingan dan lain sebagainya yang ini nanti akan menjadi persoalan di kemudian? Ya, kompetitor sih pasti ada, ya. Tapi semua itu kan pasti dikontrol oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi kabupaten ya. Karena kenapa pemerintah melindungi? Karena itu kita bicara pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi kalau dibiarkan tidak diatur, tidak dimanage dengan baik, ya otomatis kalau harga itu lebar kayak dari 7.000 sampai 40.000, 7.000 pasti tidak ada lagi yang mau budidaya. Ditinggalin, mereka pergi ke hutan bekerja di pertanian kali, ya itu lebih pilihan mereka gitu. Nah, ini kan tidak bagus. Karena kalau konsekuensi ada pabrik, maka kebutuhan bahan baku itu dari Januari sampai Desember tidak boleh berhenti. Itu harus terus ada. Ya. Artinya demand mereka tuh tinggi dan supply dari petani pun harus terus digenjot, begitu ya Prof ya. Nah, tapi kemudian Prof, ada momentum yang sangat bagus sekarang ini kan. Pemerintahan Jokowi sekarang melarang setiap bahan baku yang ada di negara kita, apapun, tidak boleh diekspor lagi keluar. Segala gelondongan harus harus diolah di dalam negeri. Nah, inilah yang disebut dengan hilirisasi industri. Ini menjadi salah satu maka di kelautan dan perikanan kita harus bicara hilirisasi industri rumput laut. Betul, hilirisasi industri. Oke. Lalu bagaimana Prof? Saat ini kan para pembudidaya kita hanya mengerti bertanam, hanya mengerti memproduksi di hulunya. Ketika ketemu persoalan misalnya seperti ada sedikit penyakit, nah bagaimana dari sisi keilmuannya? Profesor bisa sampaikan? Ya, tentu kalau pemerintah mau serius untuk menggenjot produksi rumput laut mulai dari hulu sampai ke hilir, maka konsekuensinya termasuk di dalamnya itu mempersiapkan diri untuk mengatasi penyakit. Bagaimana kebijakan atau manajemen terkait dengan pembibitan, bagaimana kebijakan terkait dengan penyakit. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan untuk membicarakan tentang bisnis rumput laut secara nasional tentunya ya. Dan itu saya kira sumber daya manusia Indonesia pasti siap kalau fokus kebijakannya terkait dengan hilirisasi industri itu benar-benar terjadi. Nah, saya udah beberapa kali membaca berita di medsos maupun di media-media bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang ini ingin memberi fokus pada rumput laut. Tentu dalam kaitan dengan kebijakan Jokowi terkait dengan hilirisasi industri. Ya, bahkan saya dengar-dengar di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu nanti akan ada direktorat khusus yang mengurusi tentang komoditas yang namanya rumput laut. Itu pertanda bahwa
KKP semakin serius untuk menggenjot tentang rumput laut ini sendiri sebagai salah satu komoditas kelautan dan perikanan. Gitu. Betul, Prof. Dengan artinya tantangan berikutnya adalah dari teman-teman akademisi nih. Bagaimana teman-teman akademisi mempersiapkan dari sisi keilmuannya ketika ada tantangan diserang oleh penyakit, lalu dari sisi kampus mungkin menyiapkan laboratorium termasuk kalau ibarat kita mau sustain produksinya bagus, berarti dari sisi hulunya banget itu bibitnya lancar, bibitnya berkualitas. Tentunya itu digodok dalam lab, termasuk nanti antisipasi penyakit-penyakit. Dari sisi akademisi, Profesor bagaimana menyikapi ini? Ya tentu itu semua ini harus didasarkan pada roadmap atau peta jalan. Misalnya, secara nasional ingin menggenjot produksi budidaya rumput laut dengan lahan seluas A, B, C, D. Nah, dengan lahan seluas itu, ya tentu harus ada peta jalannya. Nah, lahan seluas itu kalau ada di suatu kabupaten enak, tapi kalau nggak ada berarti libatkan berbagai kabupaten. Ya, libatkan berbagai kabupaten, berapa banyak nelayan yang akan dilibatkan, petani rumput laut yang akan dilibatkan, kemudian berapa investasinya, dan kira-kira produksinya berapa, itu semua akan dihitung di dalam dokumen yang namanya peta jalan itu. Betul. Yang tadi dari sisi akademisi ketika ini sudah berjalan, lalu ada tantangan, misalnya ada temuan penyakit di lapangan, lalu kebutuhan bibit. Ini kan peran teman-teman akademisi untuk penyediaan bibit unggul misalnya. Ya, jadi kalau tadi saya katakan bahwa untuk menggenjot produksi rumput laut itu untuk kepentingan hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan, maka ini semua harus bisa dijalankan atau difasilitasi oleh pemerintah melalui kebijakan. Baik. Ya, misalnya yang paling sederhana, kebijakan untuk bagaimana mengadakan bibit. Betul. Tentu bibit yang unggul. Betul. Kemudian kebijakan untuk bagaimana mengatasi penyakit kalau dalam prosesnya itu terjadi serangan penyakit. Nah, itu semua menjadi satu paket di dalam pengelolaan komoditas rumput laut yang mau digenjot produksinya itu. Jadi bagi saya di dalam roadmap itu semuanya ya tentu kita akan mengantisipasi persoalan-persoalan yang dibicarakan itu semuanya. Baik. Lalu Prof, ini juga seperti gayung bersambut bahwasanya dari Kementerian Kelautan Perikanan sendiri selain memang mereka akan mendirikan satu direktorat khusus yang menangani ini, di 2023 dan 2024 ini Prof, KKP itu kan mengadopsi, saya sampaikan ada 3 daerah yang sudah diadopsi menjadi fokus pengembangan rumput laut, termasuk diantaranya itu adalah Maluku Tenggara. Apakah ini ada sinergi dengan teman-teman dari akademisi untuk bagaimana menyediakan tadi yang kita sampaikan bibit rumput laut, mengantisipasi penyakit yang datang di kemudian hari, gimana? Ya, secara nasional penentuan lokasi Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi inti itu berdasarkan kebijakan yang di-set up oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik. Ya tentu KKP punya latar belakang pertimbangan kenapa harus di Maluku Tenggara. Yang saya lihatnya Maluku Tenggara itu kan satu kabupaten kepulauan ya, di mana pulaunya itu banyak sekali. Baik. Karena pulaunya itu banyak dan berlapis-lapis, maka kalau genjot budidaya di situ mau musim timur maupun musim barat tidak ada pengaruhnya. Baik. Maka produksi akan terus ada terus dari Januari sampai Desember. Itu yang kita inginkan. Artinya pilihan itu tepat ya Pak? Sangat tepat tentunya lah. Ya. Mungkin nanti ke depan kita harus mencari pulau-pulau yang berlapis-lapis seperti yang Prof sampaikan. Maka otomatis kita harus cari kabupaten yang memiliki kondisi objektifnya serupa dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Daerah-daerah lain, Prof, masih bergantung dengan angin-angin ya. Ibaratnya kalau gelombangnya dari timur atau dari barat, ini kita berhenti. Sementara pilihan yang Profesor sampaikan tadi, di daerah Maluku Tenggara itu karena pulaunya berlapis-lapis, tidak akan terganggu produksi oleh musim. Ya, kan Provinsi Maluku itu kan salah satu provinsi kepulauan. Konsekuensi dia disebut sebagai provinsi kepulauan itu adalah hampir semua kabupaten yang ada di kabupaten kota yang ada di wilayah itu berciri kepulauan. Baik. Maka muncullah Maluku sebagai
wilayah kepulauan. Sama halnya dalam skop nasional. Kita semua tahu Indonesia itu kan negara kepulauan. Dia negara kepulauan karena apa? Karena ada Kepulauan Riau, karena ada Kepulauan Bangka Belitung, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Raja Ampat, itu semua. Kalau dia cuma satu daratan, tidak mungkin disebut sebagai negara kepulauan. Nah, konsekuensi daripada negara kepulauan, luas laut kita kan 3 kali daripada luas darat. Baik. Nah, negara lain cemburu dan iri loh, Prof, dengan kita ini. Lalu sebenarnya keuntungan kita sebagai negara kepulauan itu apa sebenarnya? Ya, saya terus terang, sebelum saya datang ke studio ini, saya dengar video statement Emil Salim. Ya, Prof. Emil Salim. Prof. Emil Salim bilang, kita laut Indonesia ini kaya, tapi kita tidak mampu menikmati kekayaan itu. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita tahu bahwa laut kita kaya, mari set up kebijakan khusus untuk menggenjot produksi rumput laut secara nasional. Lalu untuk kepentingan hilirisasi industri, maka upayakan duplikasikan itu pabrik-pabrik di kabupaten, provinsi, kepulauan itu loh. Dengan begitu secara nasional, produksi rumput laut itu dia akan lebih tinggi daripada Cina yang selama ini kita anggap lebih hebat dari kita. Padahal kita potensi laut kita lebih hebat gitu loh. Iya. Tidak perlu sentuhan teknologi macam-macam, Prof. Itu hanya ditanam 35-45 hari. 45 hari menghasilkan memiliki hasil begitu ya, Prof. Oke. Nah, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Prof sendiri mengatakan bahwasanya kita sebenarnya kaya. Tapi kita kok tidak kaya, tidak memanfaatkan kekayaan itu dengan baik. Letak benang merahnya sebenarnya di mana nih, Prof? Karena tidak mengoptimalkan potensi laut kita. Apakah itu dari sisi optimalisasinya kebijakan? Tentu dari sisi kebijakan. Jadi kalau KKP sekarang mau buat direktorat khusus mengatur komoditas rumput laut, nah itu pertanda bahwa rumput laut sudah akan menjadi perhatian khusus. Baik. Dan setelah direktorat itu jadi dibutuhkan pembumian kebijakannya di semua wilayah NKRI yang potensi rumput lautnya besar. Jangan muncul direktoratnya terus sepi-sepi aja nanti, wah itu juga podoai lah orang Jawa bilang. Tentunya ini menjadi tantangan juga buat akademisi dong. Ya, oleh sebab itu saya di studio ini juga untuk memprovokasi. Saya setuju ada direktorat rumput laut, tetapi pastikan kebijakannya jalan, kemudian daerah-daerah yang potensial untuk membesarkan produksi rumput laut secara nasional di wilayah-wilayah kepulauan, wilayah-wilayah itu harus menjadi pusat perhatian daripada KKP gitu loh. Mungkin saya pengen bertanya, Prof, ini agak menggelitik. Biasanya orang kalau mau menyuarakan sesuatu itu serius, menggebu-gebu, berapi-api, sepertinya dia punya kepentingan. Apa kepentingan Profesor dalam hal rumput laut ini? Saya nggak punya kepentingan apa-apa, karena kalau Nelly lihat, saya orang yang paling sering menyuarakan isu-isu tentang kepulauan loh. Baik. Nah, menurut saya komoditas rumput laut ini salah satu komoditas untuk kebangkitan ekonomi masyarakat penghuni pulau seperti Maluku. Baik. Dan juga tentu provinsi-provinsi lain gitu loh. Jadi marilah kita upayakan supaya rumput laut ini benar-benar meningkatkan wibawa Kementerian Kelautan dan Perikanan dan otomatis juga meningkatkan kinerja ekonomi daripada wilayah-wilayah kepulauan itu. Baik. Jadi saya nggak punya kepentingan, sama sekali nggak punya. Harusnya punya kepentingan untuk memajukan rakyat. Ya, kepentingan saya adalah sebagai scientific community, masyarakat ilmiah, ya mendorong supaya memastikan, memprovokasi supaya ada kebijakan terkait ini karena ada poin penting. Nah, di situ. Nah, poin pentingnya apa? Maluku misalnya, kemiskinan yang nomor 4 secara nasional itu bisa diatasi secara perlahan-lahan melalui apa yang disebut dengan komoditas rumput laut. Baik. Itu aja. Termasuk tadi sebenarnya Profesor mau mengompori ini karena sebelumnya kan beliau juga ada di pemerintahan, berkuasa di era 10 tahun yang lalu ya, Prof ya. Tentunya karena pemerintah itu tidak bisa sendiri tentunya ya, Prof. Iyalah. Karena pemerintah itu harus bergerak bersama masyarakat, komoditi minimal pentahiliknya jalan, begitu ya, Prof? Ya, benar. Nah, setelah sekarang Profesor menjadi kompor atau provokator di luar sini dengan menyuarakan supaya pemerintah memberikan regulasi yang pas untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki tadi. Bagaimana Profesor melihat ketika ini nanti sudah direktorat sudah jalan?
Nah, bagaimana masyarakat di lapangannya? Harus seperti apa sebenarnya kita penerima manfaat ini, penerima regulasi ini? Ya tentu regulasi itu dibuat antara lain melindungi itu pembudidaya di lapangan itu loh. Ya harus melindungi. Ya, harus dilindungi. Dilindungi artinya pastikan bahwa aktivitas mereka membudidayakan rumput laut itu terus jalan. Baik. Bagaimana supaya terus jalan? Sekali lagi harus ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kisaran harga itu sangat lebar. Baik. Dan kalau dia mencapai titik terendah, maka pembudidaya akan berpikir, saya stop aja ini barang, saya harus pergi ke hutan menanam kebun, bikin kebun daripada saya ke laut. Nah, tapi itu artinya kan untuk hilirisasi ini kita tidak bisa hanya bicara raw material, pabrik, lalu harga, tidak. Ada banyak elemen di sana. Misalnya kebutuhannya, atau ketika nanti sudah berdiri pabrik harus juga dipikirkan bagaimana pembuangan limbahnya, bagaimana nanti supaya ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apakah dari sisi akademisi ada memikirkan peta jalannya ini supaya jangan hanya begitu pabrik berdiri, masalah yang kemudian nanti dipikirkan berikutnya, kan tidak seperti itu, Prof? Oh ya, sekali ini upaya kebijakan ini jalannya tentu harus didasarkan pada roadmap. Jadi KKP tentu harus membuat roadmap secara nasional. Lalu kalau itu ada di Maluku, ya tentu gubernur harus ada roadmap pada level Maluku, yang mana ada sinergi antara KKP dan gubernur Maluku. Demikian halnya seperti ke provinsi-provinsi lain itu. Dengan adanya sinergi seperti ini, ya tentu apapun masalah di lapangan bisa dikeroyok, diselesaikan secara bersama-sama lah. Jadi ya sejujurnya secara teknis rumput laut itu dalam processingnya dan sebagainya itu saya tidak paham. Ya, tapi jangan lupa Nel, saya nih mantan direktur, mantan dirjen di KKP, mantan wakil menteri perindustrian, yang mana tugas saya waktu itu memfasilitasi kebijakan gitu loh. Kita buat undang-undang perindustrian yang memfokuskan diri pada hilirisasi industri. Jadi undang-undang itu kita bikin di zaman itu. Sekarang baru Jokowi secara tegas stop ekspor bahan baku. Ya tentu saya setuju dengan Pak Jokowi karena undang-undang kita udah bikin dari beberapa tahun yang lalu, pada saat saya masih di wakil menteri lah. Betul, Prof. Ya, tadi berarti saya ambil kesimpulannya pemerintah itu harus membuat roadmap nasional, termasuk dari hulu sampai hilir, bahkan sampai turunannya, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Di dalamnya termasuk pembibitan, penyakit dan semua itu ada dalam satu paket di dalam roadmap itu, karena roadmap itu adalah perencanaan, perencanaan besarnya. Baik. Gitu. Tentunya pemerintah akan berkolaborasi dengan akademisi. Tentu sangat luar biasa. Apa closing statement kira-kira harapan terakhir untuk pemerintah dengan adanya direktorat baru? Profesor sudah mengompori bikin trigger di lapangan supaya ini ada geliat pertumbuhan ekonomi rakyat lewat rumput laut. Karena Profesor pernah sampaikan kalau untuk urusan tambang yang besar-besar itu bukan urusan rakyat, karena mereka yang menikmati segelintir orang saja. Tapi kalau untuk rumput laut semua bisa melakukan budidaya untuk itu, tentunya dari trigger yang dilakukan atau pameo yang disampaikan oleh Profesor ini, rumput laut menjadi penggerak ekonomi rakyat. Begitu ya, Prof? Ya, jadi saya sering bilang begini kepada masyarakat di Maluku, jangan kalian pikir kalau gas di Masela itu jalan, itu kemiskinan akan hilang, akan berkurang. Ya belum tentu, karena migas itu kan menurut undang-undang migas itu adalah sumber daya strategis nasional. Nah, dari namanya sumber daya strategis berarti pemerintah pusat akan punya kepentingan sangat besar di situ. Betul. Ya, oleh sebab itu ya kita paling hanya menunggu pembagian dari pemerintah pusat gitu loh. Tetapi kalau kita mau betul-betul energi positif untuk mengurangi kemiskinan, yang lebih positif itu adalah membuat kebijakan terkait dengan komoditas rumput laut. Karena misalnya masyarakat Maluku, dia masyarakat kepulauan itu dia setiap hari berhubungan dengan laut kan itu. Betul. Sekali ingin supaya genjot rumput laut, satu kali digerakkan semua akan menanam rumput laut sepanjang kepastian harganya itu menguntungkan mereka gitu. Oke.
Jadi saya sebagai mantan pejabat di KKP, saya sangat senang itu kalau ada direktorat khusus tentang komoditas, untuk mengurusi khusus tentang komoditas rumput laut, itu saya sangat senang. Baik. Tentu harus KKP ke depan juga harus berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, karena kalau bicara industri ya kewenangan juga ada di Kementerian Perindustrian. Jadi harus ada sinergi di antara dua ini. Ya, saya kira itu, Nel. Oke. Semoga diskusi kita ini benar-benar membawa manfaat ya. Untuk kepentingan nasional kita. Siap. Terima kasih ya Prof atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih Nel. Sukses selalu Prof. Terima kasih. Berada. Terima kasih. Sukses.